Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi tentang diri kita yang menakjubkan, yang luar biasa. Dan seringkali kita kurang bisa memahami dan mensyukurinya karena kita kurang menyadari. Pertama tentang tubuh kita ini. Ini menakjubkan sekali. Kita mempunyai sistem neuron, syaraf, yang bekerja begitu teliti dan detail. Kita mempunyai otak yang jauh lebih canggih daripada superkomputer. Karena superkomputer itu justru diciptakan muncul dari otak kita yang canggih ini. Kemudian ada sistem metabolisme yang mengolah makanan menjadi nutrisi yang membuat seluruh diri kita ini bisa tumbuh dan seimbang. Kemudian juga ada sistem emosi yang berkaitan dengan pikiran. Lalu ada pikiran yang sangat rumit dan ada yang menyadari semuanya itu, yaitu kesadaran. Pesannya adalah kalau diri kita ini begitu kompleks, begitu canggih, pertama kita harus mensyukurinya. Dan cara mensyukurinya adalah memahami cara kerjanya. Cara kerja pikiran, cara kerja perasaan, cara kerja otak, cara kerja metabolisme fisik, cara kerja otot, cara kerja emosi, supaya kemudian kita bisa mengarahkan, mengatur, dan menata. Kalau tidak, bayangkan kita mempunyai mobil yang sangat canggih, tapi kita asal pencet, karena kita tidak tahu fungsi dan peran masing-masing. Tentu hasilnya kacau balau. Bukan membawa kita ke tujuan, bisa membawa kita kepada kecelakaan. Demikian juga dengan tubuh kita. Itu dari segi tubuh saja. Yang dari segi yang kelihatan. Ada dimensi lain dalam diri kita yang juga tidak kelihatan. Yaitu kesadaran, roh. Karena kita bukan hanya terdiri dari badan, bukan hanya terdiri dari pikiran, tetapi juga terdiri dari roh, dari kesadaran. Kalau ini kita tidak seimbang, kita juga bisa mengalami kesulitan besar. Tetapi kalau kita seimbang, kita justru bisa mensyukuri, kita justru bisa memanfaatkannya, dan menjadikan kita sungguh-sungguh berarti bagi kehidupan ini. Kebanyakan di antara kita kurang seimbang sehingga menggarisbawahi hanya apa yang kelihatan, yang indrawi. Padahal kita juga mempunyai dimensi yang tidak kelihatan, yang rohani, bukan sekedar jasmani. Dan kalau kita hanya menggarisbawahi dari segi jasmani, badani, fisik, kita akan mengalami kesulitan besar. Karena kemudian kita terperangkap dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fisikal dan jasmania. Lalu kita terbelenggu seperti kita tidak bisa keluar dari situ. Tapi kalau kita juga seimbang dan sadar bahwa saya bukan hanya yang fisik, bukan hanya yang jasmani, tetapi yang rohani, maka kemudian kita bisa lebih kuat dan lebih jernih menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bahkan secara rohani kita selalu menang, selalu lebih besar daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mengapa? Karena persoalan itu akan berlalu, tapi kita sebagai roh tidak pernah akan berlalu. Memang badan kita akan berlalu, semua yang berbentuk itu akan menua dan kemudian mati. Tapi roh menua bagaimana, wong bentuknya juga enggak ada. Apalagi mati, enggak, abadi, kekal. Dan karena itu semua persoalan ini, semua masalah yang kita hadapi
itu tidak abadi. Artinya suatu ketika akan berakhir, tetapi kita tidak akan berakhir. Nah, itu menakjubkannya kita. Kalau kita bisa melihat hidup kita secara seimbang, jasmani dan rohani, maka kita bisa mengatasi semua persoalan. Karena kita jauh lebih besar daripada persoalan kita. Seringkali juga persoalan kita tidak real, hanya ada di pikiran. Nah, kalau tidak real, tentu kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Sesuatu yang tidak real ya sudah, biarkan saja, wong tidak real. Tidak harus dituruti, tidak harus ditanggapi. Tetapi kalau yang real kita tahu, kita bisa mengatasinya. Dan kita tahu bahwa ini akan berakhir karena tidak abadi. Sesulit apapun itu. Dan kita pasti menang karena kita terus akan ada. Hidup kekal, abadi. Karena roh memang tidak ada batasnya. Itulah maksudnya bahwa hidup kita itu begitu menakjubkan. Begitu lengkap dimensinya. Ada yang fisik, ada yang rohani. Ada yang jasmani, ada yang rohani. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Dan karena itu sayang sekali kalau kita menghayati kehidupan ini hanya dari segi fisik, jasmani. Sayang sekali kalau kita tidak bisa keluar dari perangkap persoalan-persoalan yang sifatnya temporer. Padahal kita abadi. Sayang sekali bahwa kita terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan badan kita. Padahal kita lebih besar dari itu semua. Maka penting kita mengenali diri sendiri. Dan semakin menyadari keluasan, kelegaan, tanpa batas, yaitu dari segi rohani. Bukan bahwa yang jasmani tidak penting. Bukan yang duniawi tidak penting. Tetapi justru kesadaran akan yang rohani. Kehidupan yang tanpa batas, kehidupan kekal, bisa membuat hidup kita yang duniawi, temporer, menjadi lebih berarti. Perspektifnya menjadi lebih luas. Sama-sama penting. Justru karena itu perlu keseimbangan. Jangan lupa, kita juga mempunyai dimensi keabadian, dimensi rohani, sehingga persoalan yang kita hadapi, kita bisa menempatkannya pada perspektif yang tepat dan seimbang. Sehingga kita tidak lebay. Ketika menghadapi persoalan seolah-olah kita tidak bisa keluar dari persoalan itu. Ya enggak benar. Kita pasti bisa, karena persoalan itu akan berakhir. Tapi diri kita tidak ada akhirnya. Karena ada dimensi keabadian, dimensi roh yang tanpa batas. Apalagi justru dimensi rohani itu yang membuat kita sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita. Dan kita ambil bagian dalam keilahian yang maha kuasa itu. Sehingga kita bisa menghadapi setiap persoalan dengan lebih tenang. Dan menyadari bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan kekuatan kita bukan hanya kekuatan manusiawi, tetapi juga kekuatan ilahi. Karena Tuhan yang ilahi itu mengasihi kita tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita hidup secara seimbang. Dan sungguh-sungguh belajar untuk mengenali diri secara lebih mendalam. Seluruh dimensi di dalam diri kita. Semua berperanan, baik jasmani maupun rohani, pikiran maupun emosional, baik otak kita maupun saraf-saraf kita, atau sistem pencernaan dan metabolisme. Tetapi terutama kesadaran akan yang ilahi, yang juga ada dalam diri kita. Dan itu memberi perspektif yang tepat, sehingga kita terus berpengharapan. Karena kita yakin bahwa kita bisa mengatasi segala-galanya. Terutama karena Tuhan selalu bersama kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.